ukurannya kayak gitu-gitu. Jadi di sini Bunda mau jelasin sedikit-sedikit, semoga dimengerti ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu video, jadi ini kayak video lanjutan aja. Sebelumnya Bunda udah pernah bikin, udah pernah cara penyimpanannya gimana. Nanti Bunda cuma kasih video gimana cara ngangetinnya, gimana cara nyimpennya, tips-tipsnya kayak gimana, terus apa aja alat-alat yang harus dimiliki, dipunya ketika kita nyimpen MPASI kayak gitu-gitu. Jadi aku itu punya 3 macam food container untuk nyimpen alat-alat bahan-bahan makanan atau bubur-buburan yang dipakai untuk baby Pica. Ini yang pertama aku punya ini kayak gini. Jadi dari Baby Safe. Dia kecil, untuk ukurannya itu dia udah pudar sih, dia nggak banyak ya, dia cuman sampai sekitar 50 ml kalau nggak salah. Ini tuh aku pakai waktu baby Pica awal-awal makan. Kan awal-awal makan itu 6 bulan nggak terlalu banyak buburnya, jadi aku bisa taruh di sini karena dia kecil. Tuh, dia rapet juga, bukanya tinggal kayak gini. Terus aku pakai ini dari Little Baby. Ini udah sering banget aku pakai sampai pudar ininya. Ini tuh dia sampai 120 ml. Aku pakai ini sampai sekarang. Ini itu aku sukanya karena dia gede. Jadi dari kecil, dari umur 6 bulan aku udah pakai ini buat buburnya dia. Dari yang mulai 40, 60, 80, 100, 120 bertahap. Jadi ini muatnya banyak sampai gede. Ini aku punya 3 macam yang kayak gini. Dia satu paket itu isinya 3 warna-warni gitu tutupnya. Nah, next yang ketiga aku pakai food tray kayak gini. Tuh dia isinya tuh kayak ada 6, kayak tempat es batu gitu. Tuh ada 6. Nih. Kelihatan nggak? Dia aku ini merek Richel atau apa nih dibacanya. Nah, dia tuh ada 6. Kalau nggak salah ini tuh ukurannya juga 50 ml, 1 cup gini, 1 cube gini. Ini aku pakai untuk snack juga, bisa untuk snack juga, misalkan kayak snack buah-buahan yang kecil-kecil gitu. Aku biasanya bikin yang banyak sekalian, terus aku taruh di sini. Jadi nanti ketika mau bikin snack atau ini aku nggak harus setiap hari aku blender gitu. Jadi aku pakai yang ini. Nah, biasanya kalau buah-buahan kan masih oke, fresh gitu. Dia disimpan di freezer berhari-hari kan. Terus ini aku biasanya aku pas aku mau makan aku ambil 1 cube atau 2 cube kayak gitu. Dan selain itu, selain untuk snack, aku juga pakai ini untuk kaldu. Jadi di videonya nanti aku kasih tahu di video aku bikin kaldu, cara ngangetin kaldu kayak gimana. Biasanya aku pakai ini. Jadi aku ambil beberapa cube gitu untuk diangetin pakai botol jar gitu. Semua alat yang aku bilang ini semuanya tahan, bisa dimasukin ke kulkas, bisa juga dimasukin ke freezer. Kulkas bawah maksud aku, bisa ditaruh di freezer juga. Terus ini, yang ini 2 ini aman untuk diangetin di microwave atau di penghangat makanan ya. Aman juga sih untuk ditaruh kayak dipanasin di kukusan atau air yang agak panas gitu. Nah, untuk stoknya aku tinggal ambil ini bubur MPASI-nya di Pica. Kita tinggal angetin aja ya. Nah, untuk ngangetinnya aku pakai ini Baby Safe. Kayak gini. Jadi ini tinggal bisa dibuka. Aku tinggal tuang air. Kira-kira berapa mili?
Jadi baiknya kalau misalkan mau ngangetin bubur MPASI baby kita yang dari freezer ataupun yang dari chiller kulkas bawah, itu kalau bisa pakai penghangat makanan aja, kayak yang tadi aku punya di video aku punya yang baby safe, itu khusus penghangat makanan, atau kalau punya microwave juga bisa di microwave. Kalau misalkan ngangetin di kukusan boleh nggak bun, kayak gitu. Aku pernah sih cobain waktu itu. Tapi yang dari informasi yang aku dapet, kalau dari panasnya kompor itu kan, kompor tuh panas banget ya, itu bisa ngebikin bisa menghilangkan atau merusak gizi dari si bubur tersebut karena saking panasnya gitu. Jadi khawatir kayak gitu aja sih kalau misalkan kita panasinnya dari kompor kayak kukusan gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya penghangat, terus kalau direndam aja gimana bun? Aku juga pernah pakai, dan itu tuh kalau dari chiller mungkin nggak apa-apa ya, dari kulkas yang bawah itu kita nggak apa-apa pakai direndam air hangat gitu atau air panas gitu, nggak masalah. Tapi itu tuh lama banget, aku juga udah pernah coba. Apalagi kalau makanannya itu dari freezer yang beku gitu, itu lama banget. Dan kalau makanan itu kan nggak boleh lebih dari 2 jam ya di suhu ruangan. Jadi baiknya memang harus punya punya penghangat makanan. Kalau yang aku punya itu baby safe sebenarnya murah sih, itu aku dapat kado. Kalau beli pun menurut aku nggak mahal karena itu multifungsi juga. Aku pakai itu dari semenjak aku babyku masih belum makan, karena itu bisa buat steril botol. Waktu itu kan aku masih botol pumping kayak gitu-gitu. Terus bisa juga buat merebus telur, terus bisa juga buat ngangetin susu kalau misalkan pumping, ngangetin susu gitu. Jadi itu penting sih. Tapi balik lagi ke kebutuhan bunda, kalau memang mau pakai panci kukusan aja tapi apinya kecil aja juga nggak masalah. Nah selain yang tadi alat yang ini buat nyimpan kaldu, aku juga pakai botol-botol ini, botol-botol kaca. Ini tuh sebenarnya bisa pakai botol ASI juga. Sebenarnya bunda kalau misalkan dulu sering pumping pasti punya banyak botol ASI nih, bisa dipakai untuk naruh kaldu. Terus bisa juga kayak botol jar gini nih, aku beli ini nih waktu beli kaldu Broad & Co. Terus aku ada 4 jar kayak gini, ini juga bisa ngangetin. Dan ini kalau misalkan diangetinnya di kompor enak, nggak pecah. Jadi aman sih pakai ini, enak buat ngangetin. Terus kalau ini enggak, jangan. Ini aku biasanya ngangetin kaldu kayak gini, aku pakai air. Jadi airnya tuh direndam kayak di wadah gitu, kayak gini diisi air, terus tinggal direndam aja terus ditinggal gitu. Ini tuh aku punya 3, jadi kalau bawa snack sama kaldu aku nyimpannya tuh di sini. Terus kalau nggak kayak gini bisa juga sih aku suka pakai plastik ASI gitu, tapi sekarang aku udah nggak nyetok. Terus atau pakai botol-botol jar kayak gini nih. Ini aku beli Broad & Co ini, Broad kayak gitu, atau di tempat-tempatan yang kaca-kaca kayak gini. Nah ini aku udah siapin panci buat aku angetin. Ini aku udah ambil 1, terus aku taruh di sini. Aku tinggal celurin aja gitu. Nah kita bisa lihat ini udah agak cair ya. Nah ini udah ya, tinggal kita aduk-aduk doang. Terus selain itu aku juga waktu itu buat nyimpen kaldu pakai plastik ini nih, kantong ASI. Aku sampai lupa namanya, tapi nggak yang ini sih. Aku pakainya yang agak gedean, tapi waktu itu udah habis. Jadi pas aku udah nggak pakai, itu sisaan waktu aku masih pumping. Tapi pas aku udah nggak pumping lagi, pas aku udah habis yang itu, aku pakainya botol-botol yang kayak gini. Nah terus aku juga punya ini plastik ziplock gitu, yang ukuran 6x10 atau bisa lebih kecil juga. Ini plastik kayak gini nih.
gunanya jadi buat nyimpen, nih kalau lihat tuh, dia tuh buat nyimpen makanan-makanan yang kita simpen kita simpen di freezer, kayak misalnya ikan atau sayuran atau kayak wortel, kayak brokoli, kayak gitu-gitu, atau ikan-ikanan, lauk-lauk itu ayam gitu, daging. Aku biasanya pakai plastik zip ini, terus aku simpen langsung di freezer, jadi per porsi gitu. Jadi begitu baby aku mau nyiapin bubur, aku udah tinggal ambil aja satu pieces plastik kayak gini. Nah, untuk ngangetin penyimpanan bubur MPASI itu kalau misalkan untuk 3 kali makan, untuk hari itu makan atau untuk besok paginya kayak gitu, selama belum sampai 2 hari lebih, aku biasanya taruhnya di kulkas bawah ya, di chiller. Tapi kalau misalkan untuk lebih dari itu kayak snack, biasanya kan untuk aku misalkan ngeblender sekali banyak terus untuk berhari-hari, misalkan untuk bisa 2 hari atau 3 hari ke depan, biasanya aku nyimpannya di freezer kayak gitu. Tapi kalau bubur yang utama aku nggak pernah taruh di freezer. Jadi kalau misalkan itu karena aku setiap hari masak, jadi buat misalkan dimasak untuk pagi, bisa pagi, siang, sore, besok pagi masak lagi kayak gitu. Oke, jadi segitu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti para bunda semuanya. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.